Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita, masih seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kajian ini berjudul Manakah yang benar, Jarnawi atau Yasir? Diuraikan oleh Saiful Uyum. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin 29 April tahun 1985 kembali dimuat tulisan Jarnawi Hadikusumo yang mengupas dan sekaligus mempertahankan argumentasinya tentang siapakah sebenarnya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Buat saya tulisan Jarnawi itu tidak ubahnya bagaikan memperhatikan pertunjukan lawak yang melantur ngawur, tidak tentu arah tujuannya. Bisa diikuti kembali atau dibaca kembali tulisan itu. Dalam tulisan itu Jarnawi mengatakan berdasarkan dua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dengan jamaah itu ialah mereka yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Hal itu tentunya adalah merupakan suatu kesamaan dengan pendapatnya Ali Yasir. Sebagaimana ia kutip, yang dimaksud dengan jamaah itu ialah segolongan umat Islam yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi atau mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya. Menurut hemat saya, tulisan Yasir ini sungguh mempunyai arti dan maksud yang sama dengan tulisan Jarnawi. Bedanya hanya dalam segi ungkapan kata saja. Terus terang saya salut atas tulisan dan usaha Jarnawi tersebut. Sayang kalau saya amati tulisan itu tidak lain hanyalah mempertajam persoalan. Lewat tulisan ini sekali-kali saya tidak bermaksud untuk berpihak kepada Yasir. Tidak, sedikit pun tidak demikian. Saya menulis semata-mata hanya didorong oleh rasa tanggung jawab, yakni membetulkan yang keliru, yang tentunya termasuk kekeliruan faham Jarnawi. Mengamati persoalan Jarnawi dengan Yasir pada dasarnya hanyalah terfokus kepada sebutan siapakah sebenarnya yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Seiring dengan hadis
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan layati umati kama ta'ala bani Israila Hud wa na'li binali wa anna bani Israila tafarokot ala shintaini wa syappo aina milatan wa tariku umati ala syalasin wa syab'ina milatan kuluhum tinar ila milatan wahidan qala man hiya ya Rasulullah qala ma'ana alaihi wa ashabihi. Hadis riwayat Tirmidzi. Perlu digarisbawahi, hadis ini adalah merupakan satu nubuatan. Sekali lagi, satu nubuatan yang menyatakan bahwa suatu saat umat Islam di akhir zaman kelak akan mengalami perpecahan yang digambarkan dalam hadis itu. Perpecahannya itu sampai akan mencapai 73 golongan. Baca ungkapan awal hadis itu, layakti adalah fi'il mudhari dalam bahasa Arab yang menyatakan pekerjaan yang sedang dan akan datang. Nubuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinyatakan lebih dari 1400 tahun yang lalu, rasanya dunia masa kini cukup untuk menjadi saksi atas kebenaran ungkapan itu. Tidak heran jika sekarang di tempat A terdapat 9 ulama misalnya, maka di tempat itu pula lah terdapat 9 pendapat. Yang mengherankan bahwa bukan saja hanya ulama yang berada di dalam satu golongan atau firqah, ulama yang sepaham, sealiran, dan sekeyakinan pun kadang tidak luput dari perselisihan berbeda paham. Contohnya saya kira tidak usah disebutkan di sini. Yang jelas Jarnawi dan Yasir pun berpendapat atau pendapatnya tidak lebih dari bukti kebenaran nubuatan Khatamul Anbiya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun memang benar, dan siapapun khususnya umat Islam pasti akan berkata, para sahabat dan kaum muslimin di awal permulaan zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah merupakan satu jamaah. Tidak bisa tidak, tetapi khusus mengenai jamaah yang digambarkan di dalam hadis itu, sekali-sekali tidaklah tertuju kepada mereka. Mustahil para sahabat bertanya siapa kepada sang Rasul, kalau yang dimaksud itu adalah mereka sendiri. Begitu pula sang Rasul adalah suatu hal yang tidak mungkin beliau menjawab pertanyaan itu dengan kalimat ma'ana alaihi wa ashabihi, jika dalam nyatanya kaum yang digambarkannya itu ialah beliau sendiri dan para sahabatnya.
tidaklah lebih tepat kalau beliau bersabda, akulah dan engkaulah para sahabatku. Tidak demikian, bukan? Nah, untuk itu maka benarlah jika Ali Yasir mengatakan bahwa yang dimaksud golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya sebagai yang disinggung di dalam hadis itu, ialah mereka atau segolongan umat Islam yang hidup di belakang Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan para sahabatnya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang budiman, kita akhirkan sekian dulu kajian ini. Kita sambung lagi pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.